Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Abang, inang, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, pada minggu kita hari ini firman Tuhan akan kita dengarkan dari Yeremia 18 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Begini firman Tuhan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu." Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, "Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan mencabut, merobohkan, dan membinasakannya. Tetapi apabila bangsa yang terhadap siapa aku berkata demikian telah bertobat dari kejahatannya, maka menyesallah aku bahwa aku hendak menjatuhkan malapetaka yang kurancang itu terhadap mereka. Ada kalanya juga aku berkata tentang suatu bangsa, tentang suatu kerajaan, bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Tetapi apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, maka menyesallah aku bahwa aku hendak mendatangkan keberuntungan yang kujanjikan itu kepada mereka. Sebab itu, katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat, dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu." Demikianlah firman Tuhan. Amang, inang, dan kita seluruhnya, jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, hari ini suara pertobatan, seruan kepada kita semua supaya memperbaiki tingkah laku perbuatan. Saya mau tanya, apakah kita merasa masih ada yang perlu kita perbaiki dalam diri kita? Masih? Atau sudah ada di sini yang merasa bahwa tidak ada lagi yang perlu diperbaiki atau dirubah dari dirinya? Dengar dong ate. Berarti kita sepakat bahwa semua kita menyadari bahwa masih ada, bahkan banyak hal yang harus kita rubah dari diri kita ini. Berarti suara firman Tuhan ini sangat relevan untuk kita. Amang inang, pertanyaan itu menjadi sangat penting. Kenapa?
Karena orang yang mau berubah atau orang yang akan mengalami pertobatan adalah orang yang tahu bahwa di dalam dirinya ada hal yang salah. Ada hal yang tidak baik. Sehingga niat untuk memperbaiki itu ada. Tetapi celakalah ketika seseorang sudah merasa bahwa dirinya sudah baik dan benar. Tidak mungkin akan ada niat untuk berubah. Karena dia merasa sudah benar. Dia merasa sudah baik. Sehingga dia tidak perlu merasa membutuhkan perubahan atau pertobatan. Dan kita cenderung ngamang-inang di posisi seperti itu. Kita bisa merasa bahwa kita ini sudah teramat baik. Bisa jadi seperti itu. Mungkin karena tadi ditanya sebenarnya kita merasa bahwa belum baik diri saya. Masih banyak yang perlu dirubah. Tapi dalam perjalanan kehidupan sehari-hari terkadang pikiran atau perasaan seperti itu tidak ada. Yang selalu ada perasaan bahwa saya sudah benar, bahwa saya sudah baik. Saya mau bercerita tentang bagaimana melihat diri kita baik atau tidak. Jadi ada biasa kalau bapak-bapak itu hobinya marsaor, berkumpul-kumpul bersama teman-temannya, bernyanyi-nyanyi, bercakap-cakap, berdiskusi dan lain sebagainya. Kalau orang sekarang itu bilang circle, ada kelompoknya, ada orang-orang yang terhubung dengan dia satu pergaulan. Nah, ada kebetulan satu circle bapak-bapak sekitar 8 sampai 10 orang yang selalu membiasakan diri untuk berkumpul di satu tempat, berbagi cerita, melakukan hal-hal yang mereka sukai. Tentu dalam komunitas ini beda-beda karakter, berbeda-beda karakter. Dan entah kenapa saya tidak tahu, mungkin ada juga yang mengalami, selalu ada karakter yang tidak baik dari persahabatan kita, dari persaudaraan kita. Nah, jadi suatu saat berkumpullah para bapak-bapak ini di tempatnya, lalu mereka saling menghibur, saling meledek, saling mengejek dalam rangka untuk tertawa bersama. Tetapi ada satu memang dari mereka ini yang sangat suka untuk meledek temannya. Tetapi kalau dia diledek, wah ini perkara besar. Dia sangat suka meledek, tetapi kalau dia diledek, itu akan terjadi persoalan yang sangat besar, yang bahkan membahayakan persahabatan itu. Nah, jadi mungkin kebablasan temannya, karena temannya ini merasa sudah diledek habis-habisan, dia pun mulai meledek temannya yang satu ini. Wah, langsung naik pitam. Oh, na sembarang aku makatai. Apa ni aku doh makatai itu au, kata teman ini. Karena saking marahnya dia siram air ke muka teman ini. Dia siram sampai dia siram air. Lalu dia pergi. Lak sulu biau bangatoi honinna. Setelah dia pergi, yang lain ini berkata kepada teman yang disiram ini, kenapa kau tidak langsung hantam tadi? Mulu au di wae songoni terhuribak. Indah dongan ne. Mati peta huau, talu peta huau, dan persoalan dia huribak mulu wae tu songoni. Disirap poang do tai di julunami. Idi ya biar gadirim. Indah kadongan ne. Ibana naking mangareheyo so inama. Ale ulah nutik do di dokko hata tu ibana. La songoni ma ibana. Sampai kamu disiram. Semua temannya ini geram. Kau harusnya tadi menghantam dia, membalas dia. Lalu temannya ini berkata kepada teman-teman yang lain, tak songoni dah, tidak seperti itu. Dia itu teman kita. Kalaupun dia seperti itu,
kita doakanlah supaya dia berubah. Waduh, menurut tamu, berjudo amat teh. Waduh, jujur amat do, berjudo amat teh. Pa burjuhu, adong madok burju. Bagaimana dua? Luar biasa doa tanah dangi. Sudah dimaki, disiram oleh temannya sendiri, tapi dia berkata, ya bagaimanapun dia teman kita. Itu mata tangyakum masa mubah inna. Itu membuat teman-temannya yang lain berkata, luar biasa do memang saya donang obah. Nalapo karohana. Luar biasa do saya donang obah. Dia mampu mengampuni hal yang begitu luar biasa sakitnya. Memang ido tabuna mardonga dohton. Dia mampu mengampuni, dia mampu memaafkan. Kita ambil kesimpulan sementara bahwa dia burju. Tetapi berlanjut lagi perjalanan si burju ini. Amanah burjuon pulang dari persaurannya itu. Dia berjalan ke rumahnya dengan perasaan hati dan pikiran yang terbayang-bayang oleh perbuatan temannya tadi. Di dalam hatinya sebenarnya dia tidak terima. Ngeri mebanai. Itu dipikirkan di jalan. Marmotor ibana mulak. Dia sampai ke rumah. Dia lihat istrinya, dia lihat anaknya. Baik jodan cok. Tukinai udah. Dang sanga depe mga lupa. Tor diputar hosi burjui piring. Tor dipalpali na tanah. Roh anakna isong kaki. Terjadi molalak batak madok panobosan. Di teman-temannya tadi dia mengampuni, bahkan segitu sakitnya perbuatan teman-temannya dia mengatakan kita doakan, kita ampuni. Alaidung mulak tujabu dipalpali inatana isonggaki anakna. Ape dang adok pala hasalan nama ceborat siat inat tahun doh anak non alai ikon dipukuli, dimarahi. Sehingga kembali kita bertanya, ada si burjuon. Burjudo manangdang. Naking burjudo mana? Ada idung sahat tu jabuna. Gebe asing. Dia baik atau tidak? Dia tidak baik. Dia tidak baik. Mengapa? Karena kebaikan yang dia lakukan kepada teman-temannya tadi, kepada temannya yang menyeram itu, dia tidak membalas bukan karena dia baik. Tetapi dia tidak membalas karena dia tidak mampu membalasnya. Ala nama biar dari mana tudungan nih? Ubal ke dagingna. Usangar. Mulutung pehualuan nonon. Mati doang. Toe mak pinasip mak. Sudah dibiarkan sajalah. Dan kelemahannya itu dia tutupi dengan cara tatangnya mak. Rasa takutnya itu dia tutupi dengan cara kita penuh kasih, harus kita maafkanlah. Tetapi lihat aslinya keluar. Karakter yang aslinya keluar ketika dia berhadapan, ketika dia sampai di rumah. Dia berjumpa dengan orang yang lebih lemah dari dia. Dia berjumpa dengan orang yang bisa dibawanya sehingga dia lampiaskan kemarahannya ke situ. Sehingga kita harus katakan hati-hati melihat dan menilai diri kita. Terkadang kita memilih berbuat sesuatu yang baik bukan karena kita benar-benar baik, tetapi karena kita tidak mampu menjadi jahat. Kejahatan itu pun butuh kemampuan. Kejahatan itu pun butuh skill.
butuh keberanian. Dan banyak orang memilih, memposisikan diri menjadi baik, bukan karena dia benar-benar baik. Kejahatan itu ada di dalam hatinya, tetapi dia tidak mampu, dia tidak berani, dia tidak punya kesanggupan untuk melakukan kejahatan. Jadi mari kita nilai diri kita. Kalaupun sudah banyak kebaikan yang kita lakukan, pastikan dulu apakah itu betul-betul kebaikan. Kalaupun kita tidak melakukan kejahatan, pastikan dulu apakah kita betul-betul baik sehingga kita tidak melakukan kejahatan itu. Lihatlah amang inang, itulah hebatnya manusia. Tergantung dia punya kuasa atau tidak melakukan sesuatu. Tetapi pesan ini mau menyampaikan, cerita ini mau menyampaikan kepada kita, tingkat tertinggi dari kebenaran manusia adalah ketika dia mampu melakukan yang jahat tetapi dia tidak lakukan. Itu tingkat tertinggi dari kebenaran sebuah manusia, ketika dia mampu membalaskan kejahatan orang lain tetapi dia tidak balas. Ido nasi tong. Ketika dia mampu menghina orang lain tetapi dia tidak lakukan itu. Dia punya kekuatan, dia punya kuasa untuk menghancurkan orang lain, tapi dia tidak pilih atau tidak gunakan kuasa itu. Tetapi yang dia lakukan adalah memperbaiki, melindungi, dan lain sebagainya. Itu tingkat kebenaran tertinggi manusia. Jadi kalau kita hanya menjadi baik karena kita tidak punya kemampuan atau kuasa untuk menjadi penjahat, itu belum apa-apa. Normal dope. Normal dope. Dan itu yang mau diperlihatkan oleh firman Tuhan kita hari ini. Hai Yeremia, pergilah kepada tukang periuk. Tuhan berfirman, Yeremia pergi kepada tukang periuk. Setelah kau sampai di sana, aku akan berfirman kepadamu. Sampai Yeremia di tukang periuk. Dia perhatikan tukang periuk. Lihat tukang periuk itu. Dia membuat dari tanah liat bejana. Tetapi bejana itu rusak. Yeremia, apa yang dilakukan tukang periuk itu ketika bejananya rusak? Oh, dia bentuk kembali menjadi bejana yang baru, yang baik menurut pandangannya. Di ayat 4. Di ayat 4 begitu. Tukang periuk ini sedang membentuk bejana, tetapi bejana yang dia bentuk ini rusak. Hebatnya, tukang periuk ini tidak membuang tanah liat itu, meski bejana itu sudah rusak. Tetapi apa? Tetapi dia tetap mengambil bejana itu dan memperbaikinya menjadi bejana yang lain. Tukang periuk itu punya kuasa, manginang. Ketika bejananya rusak, dia punya kuasa, dia punya hak untuk membuang bejana ini. Dia punya hak untuk menghancurkan bejana ini. Dia punya hak untuk tidak memakai lagi tanah liat ini dan membuangnya keluar. Tetapi dia tidak lakukan itu. Tetapi tukang periuk itu tidak membuang meski sudah rusak bejana itu. Tetapi dia tempa lagi. Dia perbaiki lagi. Lalu Tuhan berkata, masa aku tidak bisa seperti tukang periuk? Ketahuilah hai umat Israel, aku ini seperti tukang periuk. Yang meskipun kamu rusak semuanya, yang meskipun kamu punya dosa semuanya, yang bahkan kamu sudah tidak memberi tempat lagi padaku, tetapi aku tetap akan mengumpulkan kamu, membentukmu, mengampunimu, memberkatimu. Tetapi hati-hati, aku melakukan itu bukan karena aku tidak punya kuasa untuk merusakmu. Tuhan bilang seperti itu. Aku punya kuasa untuk merusak bangsa itu. Aku punya kuasa untuk merusak orang berdosa. Aku punya kuasa untuk menghancurkan orang yang menyingkirkan aku. Tetapi meski aku punya kuasa itu, Tuhan bilang, aku seperti tukang periuk yang tidak membuang, tetapi memperbaiki yang rusak itu. Ima tuhatta. Jalatarida doi dinguluni Yesus. Lihat bagaimana Yesus. Apakah Yesus tidak mampu menghabisi orang yang menyalibkannya pada saat itu? Mampu. Apakah Yesus tidak mampu menghadirkan para prajurit surgawi untuk
menghantam semua orang-orang yang membawa dia ke kayu salib, mampu. Sedangkan melakukan banyak mukjizat dia mampu. Dia punya kuasa untuk menghancurkan, tetapi dia tidak menghancurkan. Tetapi dia tidak membalaskan. Tetapi kuasa yang lain dipakai Yesus. Kuasa menghidupkan, kuasa mengampuni, dan kuasa memberi harapan. Bahkan kepada orang-orang yang sudah menyalibkannya. Dia tidak hantam atau hancurkan, tetapi dia ampuni. Sehingga mari amanginang kita lihat sifat Tuhan kita yang begitu baik ini. Sifat Tuhan kita yang diberlakukannya kepada bangsa Israel dan dia berlakukan juga sampai sekarang kepada kita. Jangan ada pernah merasa nyaman dengan kejahatan-kejahatannya. Sehingga kita merasa, dah ngadok kape Tuhan nih. Jangan sudah nyaman merasa dengan dosa-dosanya. Sehingga akhirnya kita merasa bahwa ternyata Tuhan tidak menghukum. Bukan Tuhan tidak punya kekuatan untuk menghukum kita karena dosa-dosa kita. Dia punya. Hanya saja dia tidak lakukan sampai saat ini. Mengapa? Karena dia mau mengubah dan membentuk kita. Bukan menghancurkan kita. Itu kehebatan Tuhan kita. Naing maniak kita pesongoni. Di dalam hidup ini, kita yang punya kekurangan, orang lain punya kekurangan, semua punya kekurangan. Jangan punya daya rusak, daya hancur karena kekurangan orang lain itu. Jangan. Tetapi mari kita saling merangkul, saling melengkapi di setiap kekurangan. Karena ada istilah nih kita, kalau manusia itu tidak bisa dibina maka dibinasakan. Ulang jo tersongoni Tuhan nami. Jangan langsung seperti itu. Jangan langsung. Jangan unang ulan adong uti kurang ni dongamu turneng ibu duto unang. Jangan. Mari harus saling melihat bahwa Tuhan pun menatap kita dengan penuh kekurangan, tapi dia tidak langsung menghancurkan kita. Dia memberi waktu, dia memberi sesuatu kepada kita untuk menjadikan diri kita lebih baik. Begitu juga lah kita dengan sesama kita, dengan keluarga kita. Dan pastikan ketika kita punya kuasa, gunakanlah kuasa kita itu untuk kebaikan. Tetapi amanginang, Tuhan juga mengatakan sampai ke ayat 11 tadi yang kita bacakan. Saya ulangi sekali lagi ayat 11. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana-rencana terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatanmu. Ini ancaman yang luar biasa dari Tuhan. Hai bangsa Israel, kepadamu sedang kurancangkan rencana kehancuran. Itu luar biasa. Dan hari ini kepada kita pun dikatakan demikian. Kepada kita sedang Tuhan siapkan rancangan yang menakutkan, yaitu kehancuran. Kepadamu sudah kusiapkan kehancuran, itu dia katakan kepada bangsa Israel dan kepada kita juga hari ini. Tetapi meski firman Tuhan begitu keras dan mengancam, itu tidak untuk membinasakan, tetapi itu untuk menggetarkan hati kita supaya kita sungguh-sungguh tahu bahwa di depan sana ada jabar, ada sesuatu yang akan kita tuai seturut dengan perbuatan kita. Kalau kepada Israel Tuhan rencanakan kehancuran bangsa itu, kepada kita kehancuran yang selama-lamanya, kematian kekal ada di depan sana. Sehingga mari firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, meski Tuhan kita penuh kasih,
meski Tuhan kita penuh pengampunan kepada kita, kita ingat, kita pun harus menyesuaikan diri dengan Tuhan kita yang penuh kasih dan pengampun itu. Sehingga mari kita lihat Tuhan dari dua sisi. Tuhan yang penuh kasih dan pengampun, tetapi Dia juga penuh amarah. Dia juga bisa marah dan menunjukkannya. Tetapi semuanya apapun yang datang dari Tuhan, percayalah itu dalam rangka membentuk kita. Ketika kita merasakan kasih Tuhan, itu mau mengajak kita supaya kita mensyukuri kasih Tuhan dan mau menjadi lebih baik. Tetapi ketika kita juga merasakan kepahitan hidup ini, itu juga mau mengantarkan kita kepada perubahan atau pertobatan. Jadi apapun yang datang dari Tuhan, baik kasih-Nya ataupun hukuman-Nya, percayalah itu tidak untuk membinasakan, tetapi justru untuk membentuk kita, mempersiapkan kita kepada kehidupan yang kekal. Melalui Yesus Kristus itu Dia sudah tunjukkan. Sehingga manginang mari kita renungkan kehidupan kita masing-masing, kita renungkan keluarga kita renungkan perjalanan kita selama ini. Kalau terlalu banyak kepahitan, sehingga tumbuh di dalam hati, Tuhan, na di bagasan uhummu don wae ngolukon ubay na songono pait na. Tuhan, apakah Kau sedang menghukum kehidupanku? Sehingga seperti ini pahitnya yang kurasakan di hidup ini. Tidak ada yang tahu. Yang jelas, bahkan ketika itu hukuman sekalipun, percayalah, itu untuk membentuk diri kita kepada kehidupan kekal. Atau Tuhan, apakah saya sedang Kau uji di kehidupan ini sehingga begitu berat saya rasa kehidupan ini? Itu pun untuk membentuk kita. Hukuman Tuhan, ujian Tuhan, atau berkat-berkat yang Tuhan berikan di kehidupan kita, selama itu datang dan berasal dari Tuhan, itu dalam rangka pembentukan diri kita, mempersiapkan kita kepada kehidupan yang kekal. Tugas kita hanya satu, menyesuaikan diri dengan panggilan Tuhan itu. Bertobat, tinggalkan kejahatan. Pertobatan ope, asing don. Berbeda, bertobat, dan berubah. Berubah itu baik-baik. Dari yang buruk menjadi lebih baik, itu namanya berubah. Sian parmabuk kian di mana? Gabedang minum alkohol be itu belum tentu pertobatan, itu bisa perubahan. Sian nakasar hian di mana makatai gabe labok, itu belum tentu pertobatan, itu bisa saja perubahan. Karena apa? Pertobatan itu dihasilkan dari hubungan kita dengan Tuhan. Tapi perubahan itu bisa kita hasilkan tanpa hubungan dengan Tuhan. Hola songon na panas leveron, cek tu rumah sakit, angga kronison nindah, mulai sonari dan ngulu biau minum, itu perubahan, bukan pertobatan. Itu perubahan. Songon na batu-batu ko ni bana dot lana dan ngulu biau marisa, itu perubahan, bukan pertobatan. Pertobatan itu ketika sebuah perubahan terjadi karena hubungannya dengan Tuhan. Ala dihilalai bana da holong ni rohani Tuhani, manopang oluna, mamakulingi rohana, ubaenna, adong perubahan di dalam hidupnya. Itu namanya pertobatan. Ketika kita berubah karena Tuhan. Tetapi ketika perubahan kita hanya di luar dari Tuhan, karena kesehatan, karena ekonomi, karena nasihat orang dan lain sebagainya, itu perubahan. Jadi kita diarahkan hari ini bukan hanya melihat perubahan itu, tetapi pastikan bahwa kita berubah karena Tuhan. Kita berubah karena Tuhan. Orang yang sudah berubah karena Tuhan, dimanapun dia akan tetap menjadi seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi orang yang berubah ini bisa saja masih digoncang, bisa saja masih berubah-ubah karakternya. Jadi mari kita alami dan kita dengarkan setiap perintah Tuhan dan firman Tuhan di kehidupan ini, dan maulah merubah diri sedikit demi sedikit. Maulah menjadi lebih baik dari hari ke hari.
idon waeng na naing pinasahat ni tuat tatu hita. Molubui di jahaman non ayat 10 sada tutorui. Ada tipikal orang yang memang tidak bisa berubah. Ada memang tipikal orang yang tidak bisa lagi bertobat. Ada. Dan orang-orang seperti itulah orang-orang yang akan memiliki kehancuran yang kekal. Orang-orang yang tidak bisa bertobat. Bagi saya, menurut saya, jahat itu bukan sebuah persoalan yang besar. Kejahatan dan kekurangan bukan persoalan yang amat besar. Persoalan yang amat besar itu adalah tidak bisa berubah. Itu persoalan yang amat besar. Dan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang angkuh. Songon pembukaan di agenda naking. Celakalah orang-orang sombong, tetapi Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Kenapa orang sombong celaka? Karena kalau kita sudah sombong, tidak mungkin kita bisa berubah. Salah satu sifat orang yang tidak berubah, tidak bisa mengalami perubahan dan pertobatan adalah kesombongan, keangkuhan, merasa diri paling benar, merasa diri paling sempurna, merasa diri paling baik. Sutu ngadong siak kita nasongoni. Kita tidak bisa lepas dari kesalahan, kita tidak bisa lepas dari dosa. Tetapi yang paling berharga adalah maulah untuk berubah dan bertobat. Tuhan memberkati kita. Amin. Martanya kita. Muliate Tuhan di bata Jehovah di pasahat nasarwanami tuho di sude holong ni roham tuhami. Lumobi Tuhan takas huidahami holong ni roham marhiti hatam di bagasa sadarion. Dang di pasudahu hami alanya kadosa nami. Dang di bolokokko hami alanya kahurangan nami. Alai holong ni rohamdo di patuduho. Laho mano pahami gabelam denggan di ganu pari ganu partikia moliate Tuhan di holong ni roham. Paluas mahatami suan di bagasan rohanami. Asas itu Tuhan. Sudah perubahan bahkan pertobatan di ngulu nami. Alani marningot anakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Tuhan di bagasan persoalan nami tikiope upanggung gopok kami huria namion parsauran nami ganub kategorial sude akaruas di huriam sian danak saat tu nama tua gonggom hami saluhuk na Tuhan diragamnya kaparukilan ningulu nami ganub pardalanan ningulu nami ganub homa toktong Tuhan nama dongani hami miyam mahori rohanami homa na mangaliug gugu mangaliug bisuk di hami dinalaho madalani ngulu nami. Tuhan debata Jehovah nang dibagasan sadarion hingot tami akadongan nami na dibagasan parsahiton. Tuhan debata Jehovah di dia peganub dongan nami na marsahit di rumah sakit nang diganub bagas na sidabi asini rohama Tuhan nama dauni na sida saluhutna lehon hamalumun na siyakwe. Tuhan debata Jehovah hingot tami nang akadongan nami na di bagasan akaparukilon nang dok ni roha. Tuhan debata Jehovah homa toktong narap dohot nasida patiur roha nang pikiran asa manangah hape parukilo ni boy di salpuhon dohot denggan. Tuhan nang sude akan nasinita ni rohanami na denggan na hinirim ni rohanami ganuk marsada-sada tuho ma Tuhan upasatami homa napasauton akan naulina denggan di bagasan gulu nami. Tuhan di mata Jehovah gudang akadosa gudang akahahurangan nami alepos roha nami Tuhan ubbal gaholong ni roham jala sisaum mudu sado hahurangan nami jalo matangyang nami mangasaon gor ni anakmu Tuhan Yesus Kristus doho tod di porbadia. Amin.